Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya M. Winky Aziz dari kelompok 5. Kali ini saya akan memberikan 3 tips dan trik untuk menggunakan Excel. Jadi tips dan trik yang pertama yaitu dalam menggunakan sorting dan filter. Jadi sorting dan filter ini kita gunakan ketika kita ingin mencari suatu data yang ada dalam file yang sudah kita buat. Misalnya, file tersebut memiliki banyak data sehingga kita tidak mungkin scroll satu-satu. Jadinya kita menggunakan fitur sorting dan filter ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik di mana saja, kemudian Ctrl, Shift, dan L. Nah, jadi sudah terlihat di sini ada tanda panah. Ya, tinggal kita klik saja. Jadi di sini kita bisa mensorting atau filter menurut yang pertama yang kita cari, misalnya kota Mataram. Nah, jadi yang akan ditampilkan saja yaitu kota Mataram. Ya, ya, setelah itu tidak hanya nama kota, kita juga bisa menfilter menggunakan nomor. Jadi kita akan mencari yang nilainya di nilai 10. Ya, kita bisa lihat di sini banyak sekali. Nah, selain dari nama daerah dan angka, kita juga bisa mensorting berdasarkan warna. Jadi di sini kita akan pilih warna hijau. Kita lihat teman-teman. Oke, itu saja untuk tips dan trik filter. Selanjutnya, kedua yaitu cara menemukan dan menghilangkan data duplikat. Baik, yang pertama kita lakukan adalah di sini ada data yaitu kita blok nama karyawan, kemudian kita tekan conditional formatting. Di bagian highlight cells rules, kita kemudian pilih duplicate values. Jadi duplicate values ini akan menemukan data mana saja yang memiliki duplikat. Kemudian kita tekan, kemudian oke. Jadi yang warna merah ini merupakan data yang memiliki duplikat atau double. Kemudian setelah kita temukan datanya, kita tekan di bagian data. Nah, kemudian di bagian data ini kita akan tekan remove duplicates. Jadi remove duplicates ini akan menghapus data-data yang memiliki duplikat. Nah, kita tekan. Nah, oke, kita blok dulu. Kemudian jadi di sini ada komennya. Jadi ada 2 pilihan. Kemudian kita pilih expand the selection. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan karena kita hanya ingin menghilangkan duplikat di bagian nama karyawan. Kita hanya akan mencentang di bagian nama karyawan. Kemudian tekan OK. Ya, berhasil. Kita tekan OK. Selanjutnya, tips dan trik yang ketiga yaitu cara menginput data dengan cepat tanpa menggunakan VBA atau coding. Jadi yang pertama di sini saya sudah buat eh, 1, 2, 3, 4, 5 header. Kemudian kita akan buat jadi tabel dulu. Ya, jadi kita akan memilih di sini format as table. Jadi kita bisa pilih di yang format tabel yang mana saja. Jadi saya akan memilih yang ini. Kemudian kita akan membuat yang 5 ini menjadi header. Kemudian klik OK. Ya, ya. Nah, itu kita akan membuat form. Jadi kita klik dulu di bagian sini, file, di option. Nah, kemudian di bagian quick access toolbar. Jadi di sini kita akan membuat formnya dulu. Kemudian
kita akan pilih months not in the ribbon. Nah, jadi di sini ada. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari form. Nah, jadi di sini ada form, kemudian kita add dan oke. Nah, jadi di sini sudah ada tombol formnya. Kemudian kita klik di mana saja dan klik form. Nah, jadi di sini sudah ada formnya. Kemudian kita tinggal isi saja. Jadinya form ini kita gunakan untuk ketika menginput data tanpa menggeser atau mengklik kanan ke ke arah kanan sehingga lebih cepat. Jadi kita tulis saja di sini satu. Untuk lebih cepat lagi ketika teman-teman tidak mau mengklik, teman-teman bisa menggunakan tombol di keyboard yaitu tab. Jadi akan berpindah secara otomatis. Kita tulis di sini, misalnya nama saya sendiri, Samuel Aziz. Kemudian jenis kelamin, pria, name, kemudian kelas. Dan kita tekan enter. Ya, bisa dilihat sini terisi dengan sendirinya. Ya, kemudian lanjut lagi, kita tulis lagi nama mahasiswanya, jenis kelaminnya, name-nya, ya. Ya. Jadi kita bisa lebih cepat dalam mengisi data tanpa perlu menggeser menggunakan mouse ke kanan lagi. Ya, cukup itu saja. Terima kasih. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipta Eka Nugraha. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk penginputan data di Microsoft Excel. Tips dan trik yang pertama adalah cara membuat tabel atau border dengan cepat menggunakan shortcut yang ada di Microsoft Excel. Langkah yang kita lakukan adalah memblok data mentahan yang belum ada sama sekali, tabel atau border. Kita tarik ke bawah, lalu kita menekan Alt H B A dan tabel yang tidak ada tersebut menjadi ada. Tips dan trik yang kedua adalah cara menghapus tabel atau border dengan menggunakan shortcut yang ada di Microsoft Excel. Caranya adalah kita blok lagi data yang sudah ada tabel atau border, kita blok semua. Lalu kita menekan Alt H B N dan tabel atau border tersebut hilang. Tips dan trik yang terakhir adalah bagaimana sih cara kita menghyperlinkkan sebuah tulisan untuk menuju file atau ke yang ingin kita tuju. Caranya adalah kita pencet Ctrl K, lalu kita browse for file untuk dimana mencari file yang kita inginkan. Sini saya menggunakan data almi, data sama almi, lalu tekan OK, dan tulisan yang tadi sebelumnya, tulisan seperti biasa menjadi ke hyperlink. Lalu kita tekan dan tulisan tadi yang sudah terhyperlinkkan menuju ke data saham almi yang tadi udah kita hyperlinkkan. Mungkin itu saja beberapa tips dan trik yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan beberapa tips dan trik untuk penginputan data
di Microsoft Excel. Tips dan trik yang pertama adalah cara menginput tanggal untuk hari ini dan sekarang. Lalu kita klik di keyboard Ctrl titik koma. Tips dan trik yang kedua adalah cara menginput waktu sekarang. Caranya adalah Ctrl Shift titik 2. Tips dan trik yang ketiga, bagaimana cara data tanggal dan waktu ini berubah menjadi format seperti ini. Caranya adalah kita klik tanggal ini, Ctrl 1, kita ke date, lalu kita pilih Indonesian, lalu kita pilih ini, format 14 Maret 2012, lalu tekan OK. Dan berubah data yang ini. Jadi, seperti ini. Lalu, bagaimana cara mengubah waktu ini jadi seperti ini lagi? Caranya adalah klik data yang mau diubah, Ctrl 1, kita ke time, kita pilih Indonesian, pilih OK, dan dia berubah. Tips dan trik yang keempat adalah bagaimana cara ngefill atau mengisi data dari alamat, tanggal, dan waktu ini. Ngefill atau mengisi kolom 4 sampai ke 12. Seterusnya. Caranya adalah blok alamat ini, tanggal dan waktu, kita tarik sampai ke bawah. Tekan Ctrl D. Terus tips dan trik yang kelima adalah bagaimana cara merubah konten atau isi atau tulisan di dalam data atau tabel ini. Caranya adalah kita blok, kita tekan di keyboard Alt H A C. Bisa kita lihat ya, konten atau isi ada tulisan di dalam tabel ini berubah ke tengah. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, tengah. Tips dan trik yang terakhir adalah bagaimana cara kita menginput data menggunakan hyperlink untuk bisa menuju ke file yang kita inginkan. Ini saya akan mengambil contoh saja data saham Almi yang ingin kita tuju ke filenya. Kita tekan Ctrl K, kita tekan Browse for File, kita pilih di mana file tersebut berada. Nah, ini ada data saham Almi, lalu tekan OK. Lalu tekan OK lagi. Dia akan berubah menjadi hyperlink. Teman-teman juga bisa mengubah tulisannya tersebut. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri Yuliasari dengan NIM A1B021336. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan tips and trick Excel. Yang pertama, memberikan warna sesuai syarat, yang kedua penggunaan pivot table, dan yang ketiga menentukan total dalam bentuk persen. Jadi langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara memberikan warna sesuai dengan syarat dengan ketentuan memberikan warna hijau untuk keterangan lulus dan warna merah jika keterangan tidak lulus. Jadi yang pertama kita lakukan dengan memblok data, kemudian memilih conditional formatting, dan memilih highlight cell rules, kemudian equal to. Selanjutnya akan muncul format seperti ini. Lalu kita ketik lulus dan pilih warna yang sesuai dengan keterangan, yaitu warna hijau. Untuk sebaliknya yang tidak lulus, kita lakukan hal yang sama dengan memilih conditional formatting, lalu pilih highlight
self rules dan equal to, lalu ketik tidak lulus dengan warna merah, lalu tekan OK. Dan tabel sudah berwarna sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tips and trik yang kedua itu adalah penggunaan pivot table dalam menentukan total penjualan masing-masing daerah. Yang pertama dilakukan adalah dengan menselect seluruh data atau memblok seluruh data dengan menekan Ctrl A. Kemudian pilih Insert, lalu tekan Pivot Table, dan kemudian akan muncul Pivot Table Field di sebelah kanan. Lalu pindahkan barang ke rows dan total penjualan ke value. Maka di sebelah kiri akan muncul hasil dari total penjualan masing-masing barang. Selanjutnya tips and trik yang ketiga adalah menentukan total penjualan dalam bentuk persenan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan memblok data. Lalu untuk mengetahui total penjualan dalam persen, kita dapat menekan Ctrl plus Q, lalu akan muncul pilihan dan pilih total yang persen. Maka akan muncul hasil seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyawan. Di sini saya akan membagikan beberapa tips and trik tentang Microsoft Excel. Yang pertama adalah saya akan membagikan tips and trik cara menggabungkan sel tanpa menggunakan merger and center. Kenapa tanpa menggunakan merger and center? Karena terkadang ketika kita menggunakan merger and center itu anunya tidak bisa dipindah. Misalnya ketika kita pindah ke sini dia akan error. Jadi di sini saya akan membagikan tipsnya untuk menggabungkan tanpa menggunakan merger and center. Yang pertama adalah blok sel yang ingin digabung. Kemudian klik Ctrl plus 1. Kemudian pilih alignment. Kemudian di bagian horizontal pilih center across selection. Kemudian klik OK. Kemudian begitu juga di selanjutnya. Ctrl 1. Kemudian untuk trik yang kedua yaitu menggabungkan kata. Di sini kan ada kata-katanya yang dipisah, ada kata 1, kata 2, kata 3. Di sini saya akan menggabungkannya. Yang pertama, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan simple done. Hurufnya yaitu sama dengan. Kemudian pilih yang ingin kata yang ingin diblok. Kemudian klik simbol done. Kemudian tanda petik 2, tanda petik 2 lagi, kemudian done, terus pilih kata selanjutnya, kemudian klik done, kemudian tanda petik 2 lagi, strip, petik 2 lagi, kemudian done, kemudian kata ketiga. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus concatenate, yaitu rumusnya sama dengan concatenate. Kemudian buka kurung, pilih kata yang ingin digabung, kata 1, koma, tanda petik, strip, tanda petik lagi, koma, kemudian pilih kata 2, terus koma, tanda petik 2, strip, tanda petik 2, kata 3. Komanya lupa. Koma, kata 3. Kemudian cara trik yang ketiga yaitu memisahkan kata. Di sini kan ada katanya yang digabung di satu sel. Di sini saya ingin memisahnya agar menjadi seperti ini. Caranya adalah blok yang ingin dipisah, kemudian klik Alt K plus E. Kemudian di sini dipilih delimited. Kemudian next. Kemudian pilih outer.
Kemudian input garis miring. Alasan kenapa di sini garis miring karena di sini tanda pisahannya itu adalah garis miring. Makanya kemudian next, finish. Maka hasilnya jadi di sini lupa satu. Control Click LTI delimited next order. Jadi untuk lebih rapi bisa tekan Ctrl T. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, saya mau memperkenalkan diri. Saya atas nama Ahmad Rizal Andri, kelas B1 Keuangan dengan NIM A1B021246. Di sini saya akan memberikan beberapa cara, trik and tips dalam menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada 3 yang akan saya bahas. 3 cara. Yang pertama, cara membuat grafik dengan cepat dan simpel, dan yang kedua membuat tanggal hari ini, dan yang ketiga membuat titik 2 yang rapi dalam Microsoft Excel. Baik, lanjut saja kita ke grafiknya. Di sini saya sudah mempersiapkan data-datanya yang akan dibuat grafiknya. Sebelumnya saya mau ngapus ini dulu. Sorry. Caranya, dengan kita pertama-tama kita blok dulu data yang mau kita buat menjadi grafik. Lalu kita tekan Alt F1. Di sini kita bisa lihat langsung menjadi grafik dari data yang sudah kita siapkan tadi. Ini yang warna biru menunjukkan data ayam gepreknya, yang warna merah data es tehnya, nasi goreng menunjukkan warna hijau, dan yang ungu warna nasi putih, ayam bakarnya warna biru muda. Nah, begitu teman. Lanjut ke trik yang kedua, cara kita membuat tanggal hari ini. Sama juga di sini saya sudah menyiapkan data-datanya. Sebelumnya, data yang akan kita buat di sini, tanggal yang akan kita buat di sini, tanggal yang include langsung dengan tanggal yang ada di laptop kita atau laptop kalian. Namun sebelumnya kita sesuaikan dulu tanggal di laptop kita dengan tanggal yang ada di kalender. Nah, langsung saja ke caranya gimana. Kita hapus dulu yang ini. Ini cara yang sangat simpel, tidak perlu lagi kita ketik secara manual. Itu akan menghabiskan banyak waktu. Caranya gimana? Kita cuma tekan Ctrl lalu titik 2. Sini langsung tertera tanggal hari ini dan include langsung dengan tanggal yang ada di laptop kita. Terus tinggal kita tarik ke bawah, nanti akan mengisi data-data yang belum ada tanggalnya. Lanjut ke trik yang ketiga, cara kita membuat titik 2 dengan rapi dan tidak perlu memakai waktu yang lama, waktu yang sangat ribet. Caranya kita hapus dulu yang ini.
Caranya kita blok dulu yang mana yang mau kita buat titik 2-nya. Lalu kita tekan Windows 1. Salah. Kita tekan Ctrl 1. Lalu kita klik custom. Nah, generalnya kita ganti dengan add spasi bintang spasi petik 2, lalu titik 2, lanjut ke petik 2, baru kita enter. Baru kita tulis misal nama, enter, kelas, enter, name, enter, alamat, enter. Dia langsung muncul dan sendirinya dan secara otomatis titik 2-nya dan titik 2-nya rapi dan tidak perlu kita harus membuat secara manual yang akan banyak menghabiskan waktu. Nah, sekian dari saya tips dan triknya dari cara pembuatan grafik tanggal hari ini dan titik 2-nya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.